Jadi terkait dengan video viral ya, kurang lebih yang kita sama-sama lihat kemarin di beberapa konten media sosial, yang pasti ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa benar itu adalah staf PNS, dalam mobil itu adalah staf PNS Bawaslu Provinsi Jambi bagian keuangan. Nah, kronologis peristiwa staf PNS ini, kebetulan dia dari bank mau ngambil uang untuk kebutuhan operasional kantor sekitar 15 juta, dan sorenya sekitar jam 3:30 dia menjemput istrinya di Stikba Betul Rahim yang sedang studi di situ, sedang ada urusan ke administrasi lah, ke kampus. Nah, dia sore itu jam 3:30 dia menunggu istrinya di jalan dekat Stikba, menunggu istrinya datang gitu. Nah, pada saat menunggu itu dia di dalam mobil, dia didatangi oleh tiga orang yang menggunakan satu motor. Jadi satu motor digunakan oleh tiga orang yang kemudian mendatangi dia, kemudian mengetok-ngetok kaca mobil dan memarkir motor di belakang mobil untuk meminta uang. Nah, karena si staf ini merasa tidak terintimidasi, dan supaya orang ini tidak berlarut-larut, dia mengasih uang sejumlah 100.000 dengan membuka kaca mengasih. Kemudian masih minta lagi yang tiga orang ini minta lagi, dia kasih lagi 100.000 dengan harapan ketiga orang ini bisa keluar dari situ, tidak lagi mengintimidasi yang bersangkutan. Staf keuangan tidak kenal nih dengan orang ini, karena dia kan lagi di lokasi tempat istri dia kuliah gitu kan. Nah, kemudian yang tiga orang ini menghendaki semua uangnya untuk dikasih ke yang tiga orang ini. Dia mulai mengetok-ngetok pintu, tok gitu kan, bukan pintu ya, pintu dan badan mobil itu. Terakhir dia mematahkan spion mobil yang bagian kanan, itu dipatahkan, dan memukul pakai batu kaca mobil yang sebelah kanan, tapi tidak pecah. Nah, karena staf ini merasa terancam, dia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan keluar menggunakan mobil untuk keluar dari orang ini. Ternyata kondisinya pada saat itu mulai panas itu tambah rame. Awalnya 3 orang, bertambah lebih rame lah, tapi tidak sampai 10 orang, mungkin bertambah 3-4 orang bertambah, yang mengintimidasi, mengancam, mengetuk pintu, yang kemudian lakukan suara-suara, "Serahkan uang kau tuh semuanya." Gitu. Nah, kemudian karena dia merasa terancam, dia kemudian berusaha menyelamatkan diri. Nah, motor yang awalnya di belakang dibawa oleh salah satu oknum tersebut ke depan mobilnya untuk menghalangi, menghalangi supaya yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan mobil ya, atau ke depan, jalan ke depan. Nah, karena sudah panik, merasa terancam, terintimidasi, staf ini kemudian menabrak orang yang menghalangi jalan dia untuk menyelamatkan diri. Salah satu oknum yang ada di situ. Itulah yang kemudian diasumsikan oleh mungkin media sosial atau berita sebagai tabrak lari. Karena posisi dia itu tidak sedang mengendarai mobil, tapi sedang parkir untuk menjemput istrinya di lorong dekat Stikba. Nah, kemudian dia menyelamatkan diri menggunakan mobil, dikejar oleh beberapa motor yang itu adalah oknum-oknum yang meminta uang ke dia. Dikejar, kemudian dia di salah satu belokan, karena dia mungkin panik, dia menabrak mobil yang di showroom yang sedang dipajang atau sedang di show, ditampilkan di forum. Ada 3 mobil ya yang rusak. Nah, kemudian dia singkat cerita dia sampai di sejenjang karena dia panik, sejenjang, kemudian dia melihat orang yang ngejar ini ada yang menggunakan seragam polisi, kemudian dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena dia melihat ada polisi yang mengejarnya, sehingga dia merasa aman kalau ada polisi, karena dia beranggapan kalau yang mengejarnya orang-orang yang mengintimidasi dia, tentu takut ketika mungkin ada sesuatu menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Nah, hal ini tadi malam sudah dilakukan klarifikasi di Polsek Cilutung, sudah disampaikan kronologis yang sama kepada pihak yang ada di kepolisian. Yang bersangkutan sekarang hari ini itu membuat pengaduan ke kepolisian terkait dengan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Sudah
sudah disampaikan pada hari ini dengan 18 Juli 2025 perihal dugaan pasal 368 KUHP pidana, dugaan tindakan pidana pemerasan kepada penerimanya adalah Polsek Gelutuk. Pengaduannya sudah kita sampaikan. Nah, terkait dengan kerusakan mobil yang di showroom itu sudah diselesaikan. Kita ganti rugi, bukan kita ya, dia oknum ini, kami ini sudah mengganti rugi kepada pihak showroom terhadap kerusakan mobil yang disebabkan karena yang bersangkutan, sehingga tidak ada persoalan lagi gitu. Tapi poin pentingnya yang pertama bahwa ini bukan tabrak lari, tapi ini adalah upaya menyelamatkan diri dari tindakan pemerasan dengan ancaman, dan pada saat penyelamatan diri yang bersangkutan menabrak karena kondisi panik, menabrak pelaku dari dugaan pemerasan yang melakukan ini, motor dan yang bersangkutan. Begitu. Pak, yang terkait dari pas dari lokasi hingga di lokasi akhir itu yang ikut dugaan memanah itu ikut serta atau ikut serta. Jadi yang mengejar ini yang rame-rame ini, yang rame-rame yang diduga memalak atau memeras ya, pemerasan ini mengejar yang bersangkutan. Jadi logikanya kalau di video itu maling ya, maling apa ini paling gitu, tabrak lari, siapa yang ditabrak? Orang logika kan tabrak lari ini ada mobil dalam kondisi berjalan yang menabrak motor atau menabrak orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, dia kemudian kabur, tidak bertanggung jawab. Itu logika tabrak lari. Ini mobil sedang diparkir dan dia berusaha menyelamatkan diri karena sudah rame, awalnya 3 tadi kan rame, kemudian dia melarikan diri. Yang kedua, ini perlu diklarifikasi terkait dengan nopol ya, nomor polisi mobil yang bukan sebenarnya. Yang pasti kami akan melakukan pemeriksaan, penelusuran dan pendalaman terkait dengan hal ini. Intinya kan ini mobil operasional. Tentu kami ingin mengetahui ini adalah pelanggaran atau kesalahan, gitu kan? Yang mendalami siapa sebenarnya yang mengganti nomor itu atau menggunakan mobil itu dan mengganti nomor itu. Kalaupun nanti yang bersangkutan, misalnya yang bersangkutan kali mobil operasional, yang bersangkutan yang mengganti atau siapapun nanti yang menggunakan hal tersebut, itu kita akan memberikan sanksi. Jadi secara kantor tidak diperkenankan menggunakan plat nomor yang bukan yang sebenarnya, dan nanti dalam proses pemeriksaan kami akan kalau sudah ada pendalaman dan sudah disimpulkan, tentu kita akan memberi sanksi kepada yang pelakunya. Artinya kita memang membenarkan kalau plat itu palsu, Pak ya? Ya, bukan yang sebenarnya, palsu. Itu membenarkan, dan itu mobil dinas Bawaslu Provinsi Jambi. Yang kita klarifikasi adalah ini bukan tabrak lari, tapi adalah tindakan menyelamatkan diri dari tindakan pemerasan.